harapanku Tuhan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Puji Tuhan. Tuhan baik bagi kita semua. Selamat pagi sahabat Kristus dimanapun berada. Pada hari ini tanggal 7 Maret 2024, ya, renungan firman Tuhan pagi yang indah ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan yang ajaib luar biasa. Kami akan merenungkan kebenaran firman. Berkati kami semua. Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi yang indah ini kita sangat bersyukur sekali kepada Tuhan buat anugerah Tuhan sehingga kita boleh ada. Dan menjadi pertanyaan yang luar biasa sekarang, ya, khususnya di TikTok yang ada. Mengapa demikian? Karena begini, bertanya mengenai tentang siapakah Bapa, siapakah Anak, siapakah Roh Kudus. Kita melihat kebenaran firman Tuhan, kita melihat dan merenungkan. Jadi pada waktu saya masih SMP tahun 1993-94, ya, dimana gembala saya berkata begini, ketika engkau melihat diri sendiri, engkau melihat Tuhan. Maksudnya gimana? Ya, gembala saya udah almarhum, ya, sekarang istrinya yang melayani di Penompian Lemoga, ya, Lamongan. Dan dia kasih ayat. Kan firman Tuhan sudah bilang kita, ya, atau kita serupa, ya, gambar Tuhan. Dan Tuhan katakan di dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Jadi gembala saya pada waktu itu berkata seperti itu. Menjadi pertanyaan lagi, menjadi polemik saat ini. Siapakah Bapa? Bapa, siapakah Bapa? Yohanes 17 ayat 11 dan 12 itu jelas. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang engkau telah berikan kepadaku, kata Yesus. Jadi nama Bapa itu adalah Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus namanya Yesus. Ya. Sang Putra namanya siapa? Yesus. Jadi dalam kehidupan kita yang ada sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, mari kita lebih dekat dengan Tuhan. Ya, kita baca ayat-ayat itu, ya. Di dalam Yohanes 17, supaya kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Orang mau percaya atau tidak percaya, yang penting kita menyampaikan. Dan saya imani bahwa Bapa yang ada di sorga namanya Yesus Kristus, karena firman Tuhan sudah katakan, ya. Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi
di dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa. Iya, Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Satu sama seperti kita. Ya. Jadi kita menyatu di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Jadi namanya Bapa itu Yesus. Ya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, ya, dalam nama Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini jelas teman-teman. Ini jelas sekali bahwa ya, nama Bapa itu Tuhan Yesus, nama Roh Kudus itu Tuhan Yesus, ya. Dan nama anak itu adalah, ya, Tuhan Yesus. Jadi apa yang kita harus ributkan? Kalau orang pun berkata, oh dia begini, ya udah. Yang penting kita udah tahu bahwa firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Apakah kita harus berkata, oh tidak ya, kita firman Tuhan udah bilang begitu kan? Kenapa kita tidak mengikuti aja? Kalau menurut pandangan saya sih udah ikutin aja apa yang sudah difirmankan Tuhan. Iya kan? Hari ini ya, ini di Lukas 2 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi anak ya, yang menyatakan diri untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia adalah Tuhan. Ini menurut firman Tuhan. Telah lahir bagimu Kristus, yaitu Kristus Tuhan. Jadi yang lahir itu Tuhan. Namanya siapa? Yesus. Udah tinggal kita lakukan ya. Kalau mau percaya tidak percaya, tinggal tergantung kita. Ya, Roh Kudus yang tuntun kita semua. Nama Bapa itu Yesus, nama Roh Kudus itu Yesus, nama ya Sang Putra ya. Kenapa disebut Putra? Karena dia dilahirkan ya serupa gambar manusia. Ini yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Jadi supaya kita tidak ragu lagi. Tapi kalau ada orang berkata begini, oh tidak, nama Bapak begini, oh nama anak seperti ini, ya begini, ya udah biarkanlah. Tapi ini firman Tuhan sudah jelas mengatakan, ya kalau kita mau lakukan puji Tuhan, kalau enggak ya udah puji Tuhan juga. Kan keselamatan itu masing-masing. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami sebagai hamba Tuhan cuma menyampaikan. Ya kan? Menyampaikan apa yang Tuhan mau. Mari sahabat Kristus dimanapun berada. Jemaat Tuhan dimanapun berada. Tetap setia kepada Tuhan. Yesus mengasihi kita semua. Jadi jangan pernah kita menganggap, oh menurut logika saya Bapak itu begini, anak itu begini. Itu logika. Pandangan kita, oh ini tidak bisa teman-teman. Rahasia kebenaran firman Tuhan diungkap, disampaikan. Tinggal bagaimana kita mau melakukan atau tidak. Puji Tuhan. Tuhan inginkan dalam kehidupan kita yaitu berbuah, melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan Yesus memberkati.
Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Roh Kudus, kami sudah merenungkan firman. Berkati kami semua. Jadikan kami pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus, berkati semua yang mendengarkan. Berkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Renungan firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan kami harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati bangsa Indonesia. Kami memberkati negara Indonesia yang besar ini. Dari presiden, wakil presiden sampai kepada RT RW, Tuhan memberkati. Tuhan berikan selalu keamanan bagi bangsa kami. Karena kami tahu Tuhan beserta kami. Berkati setiap orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Berkati kami, berkati setiap orang yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Berkati bangsa-bangsa, berkati bangsa Israel. Terima kasih, bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Berkati sepanjang hari ini kami akan melangkah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Melakukan setiap aktivitas-aktivitas yang ada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.